Anda masih menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Ratusan warga desa Datar, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan mengusir seorang ketua RT karena diduga berselingkuh dengan istri kepala desa. Ratusan warga desa Datar, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan mengusir paksa seorang ketua RT di Dusun Pahing karena diduga telah berselingkuh dengan istri kepala desa. Tindakan pengusiran ini nyaris menimbulkan bentrok sesama warga sebelum diredam aparat Polri dan TNI. Warga desa Datar, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Selasa siang mengusir Tama, Ketua RT 01 RW 03 Dusun Pahing, karena ketahuan telah berselingkuh dengan istri Kepala Desa Datar, Eco Wasrah. Tama dipaksa keluar oleh warga dari rumah kontrakannya. Warga yang berkerumun menyoraki sang Ketua RT yang berbaju hitam saat dievakuasi agar tak menjadi korban tindakan main hakim sendiri. Sejumlah warga bahkan tak bisa menahan diri dan melayangkan pukulan serta tendangan kepada pelaku. Anggota Polsek Cidahu dan Koramil sempat kewalahan menenangkan amarah ratusan warga yang memadati jalan desa mulai dari kantor desa Datar hingga ke jalan rumah kontrakan Ketua RT Dusun Pahing itu. Warga yang marah mengaku sama sekali tidak pernah menaruh curiga baik kepada Ketua RT maupun istri kepala desa. Menurut Camat Cidahu, selain sebagai ketua RT, pelaku juga bekerja sebagai asisten rumah di rumah kepala desa. Tak hanya kali ini saja, istri kepala desa juga diketahui pernah beberapa kali berselingkuh. Susila dari istri kepala desa dengan warga yang dikhawatirkan terjadi anarkis dari massa, sehingga kami mengamankan untuk dibawa keluar karena amanat dari kepala desa bahwa yang bersangkutan jangan sampai ada di desa itu. Jadi kami mencari bersama dengan Muspika pengamanan kewilayahan gitu. Tapi benar si laki-laki itu RT di situ atau gimana, Pak? Dia betul RT dan sekaligus dia diam di rumah kepala desa, jadi ikut membantu di rumah tangga. Karena dia mengurus cucunya. Ini pengakuan dari kepala desa bahwa betul itu adalah RT sekaligus membantu di rumah itu. Jadi tidak kelihatan gitu. Makanya cukup terpukul Pak Ku. Dan sampai dengan hari ini Pak Ku izin untuk tidak masuk kantor karena merasa tekanan batin. Memang Pak Ku menyampaikan bahwa kejadian ini sudah lama dan berulang kali dengan beberapa orang gitu. Istri kades itu. Jadi Pak Ku sebetulnya nahan-nahan karena dia terusnya dia Pak Ku luar biasa sangat sabar sekali. Dan kemarin pagi pun pas saat kejadian Pak Ku tidak ada di tempat, sudah pergi. Berarti tidak hanya Pak RT sendiri ya pernah melakukan dulunya itu ya? Iya. Pasca kejadian pengusiran, Tama, Ketua RT 01 RW 03 Dusun Pahing tersebut masih diamankan di Mapolsek Cidahu. Pihak kepolisian belum mau memberikan keterangan karena masih memeriksa sang Ketua RT yang dituduh selingkuh itu. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Seorang perempuan muda meloncat dari jembatan Jalan Raya Simpang Ratu Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ia diduga hendak bunuh diri. Untungnya ke air yang Rekaman video amatir milik warga ini menunjukkan saat seorang perempuan berusia 20 tahunan meloncat dari atas jembatan Sekarwangi di Jalan Simpang Ratu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, setinggi 12 meter dengan kondisi air sedikit deras akibat diguyur hujan. Awalnya warga mengira perempuan tersebut hendak mengambil buah rambutan. Namun perempuan yang rupanya sedang menjalani perawatan di Marjuki Mahdi itu bertingkah aneh. Upaya warga yang menyaksikan untuk menolong gagal karena genggaman tangannya keburu lepas dan menjeburkan diri ke anak sungai Cicati.
Iya tuh jalan dari sono tuh. Dikira mau ngambil rambutan. Sini nih. Terus dia ke pagar ini di jembatan. Saya lagi di situ tuh, lagi nongkrong. Mau diambil itunya. Tangannya nggak keburu. Langsung dia ngelepasin tangannya ke bawah. Beruntung perempuan tersebut masih dapat diselamatkan. Kepala Desa Sekarwangi mengatakan perempuan tersebut adalah warga Bayah, Provinsi Banten dan sedang menjalani pengobatan alternatif di Marzuki Mahdi. Saudara korban warga Desa Sekarwangi langsung membawanya ke klinik 24 jam untuk menjalani pengobatan. Sehingga kami dengan Babinsa, Babinmas juga dari kecamatan, dari BPBD kita turun di sini membuktikan ataupun meyakinkan bahwa di sini ada percobaan pembunuhan diri ya. Kalau melihat keterangan dari yang berada di sekitar ini, dia juga mengira katanya perempuan itu mau ngambil rambutan. Dikiranya itu, ya ternyata dia lompat ke bawah, ya ketinggian sekitar kurang lebih 12 meter. Dan alhamdulillah kalau dilihat kondisinya selamat ya. Dan itu bukan warga Desa Sekarwangi, tapi itu adalah warga Bayah, Banten. Kebetulan dia sebagai pasien Marzuki Mahdi dan baru keluar. Dan dia pulangnya ke rumah saudaranya. Kebetulan di sini ada rumah saudaranya di RT 1 RW 12. Ini kejadiannya di RT 3 RW 12. Jadi berdekatan dengan rumah keluarganya. Akibat terjun dari jembatan, perempuan itu mengalami luka ringan dan menjalani pengobatan di klinik Cibadak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Rabu lalu melakukan kunjungan ke Kabupaten Cianjur. Selain menyalurkan bantuan kepada korban gempa, Wapres juga meninjau penanganan pasca gempa Cianjur, termasuk pembangunan rumah untuk relokasi warga korban gempa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama rombongan mengunjungi 3 lokasi terdampak gempa Cianjur pada Rabu lalu. Lokasi pertama, Wakil Presiden mengunjungi pesantren Al-Bahjah di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang yang rusak parah akibat gempa. Pada kunjungan pertama ini, Wapres memberikan bantuan dari Basnas untuk renovasi bangunan pesantren. Di lokasi kedua, Wapres mengunjungi warga di pengungsian korban gempa Kampung Gunung Lanjung di Desa Cijedil. Di lokasi ini, Wapres memberikan santunan secara simbolis kepada ahli waris korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi. Usai mengunjungi para pengungsi, Wapres meninjau pembangunan rumah relokasi untuk korban gempa yang berada di Desa Sirna Galih, Kecamatan Cilaku. Pembangunan rumah relokasi ini sudah mencapai 91 unit dari target 200 unit rumah relokasi. Dan yang di daerah yang patahan, istilahnya itu di sentrum gempa itu dilakukan relokasi. Salah satu tempat relokasinya di sini, ya, itu 200 unit, seluruhnya berapa? 1000-an yang direlokasi. Ada pun rumah yang dibangun yang tidak direlokasi di tempat yang lama itu dibangun oleh pemilik, boleh juga kalau tidak dibangun oleh pemerintah dengan dana yang ada, tetapi konstruksinya harus konstruksi yang tahan gempa karena ini masih wilayah-wilayah. Tetapi kalau yang direlokasi ini daerahnya aman. Menurut data pemerintah, warga korban gempa yang akan direlokasi berjumlah 1.000 kepala keluarga yang nantinya akan menempati 2 tempat relokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan santunan. Harga cabai yang terus naik akibat faktor cuaca membuat cabai kering mulai diburu konsumen di Pantura Subang. Selain lebih murah, penggunaan cabai kering juga dianggap cocok untuk masakan tertentu. Harga komoditas pertanian khususnya cabai terus mengalami kenaikan. Di Pantura, Pamanukan, Kabupaten Subang, cabai rawit merah kini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya dijual hanya Rp45.000 setiap kilonya. Begitu juga harga cabai merah dan hijau yang mencapai Rp60.000, naik dari sebelumnya Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram.
Kenaikan harga cabai segar membuat cabai kering kini banyak dicari warga. Selain lebih murah, 1 ons cabai kering juga sebanding dengan setengah kilogram cabai segar jika diolah menjadi sambal atau bumbu masakan. Sayangnya, banyaknya permintaan membuat harga cabai kering juga kini ikut mengalami kenaikan. Bahkan cabai merah dan rawit kering yang sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp140.000 per kilogram. Sekarang kebanyakan orang mencarinya cabai yang kering, soalnya cabai yang basah mahal harganya, sekitar 80-an per kilo sekarang. Sekarang cengek jablay, oren, cengek yang hijau ya, cengek hijau sekarang 60, naik, biasa nama 40. Nah, untuk cabai kering itu? Cabai kering, kalau cabai kering mah sekarang 140.000. Waktu dulu mah cuma 80. Kenapa alami kenaikan? Ya nggak tahu, nggak ada barang kali. Tapi banyak peminatnya. Banyak. Biasanya siapa yang beli? Ya orang jualan makanan. Iya. Warga berharap pasokan cabai dari para petani kembali normal agar harganya turun kembali. Belanja cabai kering berapa? 140.000 per kilo. Per kilonya. Naik. Tapi tetap beli. Tetap karena kebutuhan itu. Ada harapan nggak pembeli, Bu? Ada harapan ingin turun lah kalau bisa. Itu aja ya? Ya. Harga berbagai macam sayuran termasuk cabai sebulan belakangan ini memang cenderung naik. Faktor cuaca yang tidak bersahabat dituding sebagai pemicu gagalnya panen, serta hambatan pengiriman pasokan dari petani ke pasar, sehingga membuat harganya naik. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.